Assalamualaikum, pemirsa. Ketua DPR Puan Maharani mengeluhkan sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia yang seringkali dipengaruhi oleh campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Dan itu disampaikan Mbak Puan dalam sambutan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Jumat 15 Agustus tahun 2025. Kata Mbak Puan, saat ini demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Puan menyebut semua pihak memiliki garis tangan, nasib Thank for dan this. kesempatan sama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siapakah yang sebenarnya berdaulat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Rakyat atau oligarki? Mengapa kebijakan SDA sering berubah demi kepentingan segelintir elit? Nah, bisakah penerapan syariah secara kafah jadi jalan keluar dari cengkraman kapitalisme? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Rizky Awal. Assalamualaikum, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan teman-teman dari KC News dimanapun berada, tetap sehat, tetap waras di tengah banyak masalah korupsi yang tidak pernah berhenti di negeri kita ini. Ya, Bung Rizky, ini Mbak Puan lagi curhat. Kebetulan curhatnya kok sama-sama saya kan gitu ya. Mungkin sama dengan yang lain. Ini demokrasi di Indonesia kadang-kadang ditentukan oleh campur tangan dan buah tangan. Ya, campur tangan elit tertentu dan buah tangan ini kayaknya semacam sogokan atau gimana gitu. Nah, apakah iya faktanya seperti apa sih, Bung? Ya pada intinya gini, sebenarnya Mas Nanang ya, perkara demokrasi kita ini, politik di dalam demokrasi ini kan tidak sedikit ya untuk mengeluarkan dana ya. Jadi kalau eh, hal yang cukup menarik ketika Pak Presiden Prabowo kemarin itu di pidato di depan anggota DPR itu kan menyatakan beberapa bantuan kepada pejabat BUMN, komisaris dan direktur BUMN itu tunjangan-tunjangan tertentu akan dicabut gitu. Dengan menyatakan bahwa saya ini tidak sedang dalam bukan pemilu, maka perkara itu harus tidak dilakukan. Dan ini bukan karena mau pemilu atau tidak gitu. Nah, artinya eh, ketika presiden komentar begitu kan gitu ya, itu secara tidak langsung menyinggung biaya pemilu kita itu tidaklah sedikit, tapi sangat besar. Dan karena cukup besar ini, maka anggaran yang dibutuhkan bukan sekedar pengadaan pemilunya saja, tapi partisipasi apa calon anggota legislatif dan partai untuk ikut pemilu itu cukup besar. Maka pendanaannya bukan sekedar energi, ya, tapi pendanaannya. Maka tentu tidak sekedar butuh tenaga, tapi dia butuh modal yang cukup besar. Maka pengaruh itu sangat penting. Pengaruh oligark dalam keputusan-keputusan itu terjadi karena memang dari awal kan butuh dana mereka ini. Yang menyediakan dana siapa ya? Para oligarki, orang-orang kaya itu. Ketika mereka terpilih, mau nggak mau oligarki itu akan menagih janji apa yang dinyatakan oleh masing-masing calon itu gitu, dan meminta untuk memuluskan beberapa proyek atau undang-undang yang diharapkan. Maka kalau kita lihat kenapa Puan Maharani bicara begitu, realitasnya memang begitu di dalam demokrasi politik hari ini gitu. Apa yang bisa kita kita harapkan dari politik dagang sapi dan jual beli kursi yang terjadi di negeri kita ini, Mas Anand? Ya, Bung Rizky, apakah uang membuat oligarki tampak begitu sakti? Dan kekuatan uang mereka bisa membeli birokrasi guna mendapatkan lisensi, izin, atau hak istimewa dalam sebuah bisnis. Khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, barang tambang, dan kepemilikan umum yang lainnya. Apakah seperti itu, Bu? Ya, dalam bahasa politiknya no freelance ya, tidak ada makan siang gratis yang terjadi. Setiap keputusan-keputusan yang dibutuhkan dalam hal dunia bisnis, apalagi terkait dengan pertambangan dan pengelolaan alam, maka itu bukan butuh sekedar modal produksi saja, tapi modal perizinan. Nah, ini modal perizinan ini yang terjadi kong kali kong antara pejabat dan oligark itu sendiri. Kita, kita
tidak lepas dari ingatan kita kasus yang terjadi di Raja Ampat. Kita tidak juga melepas ingatan kita dari kasus yang terjadi di Morowali, di Halmahera, dan beberapa tempat yang itu diakibatkan dari kerusakan-kerusakan dari pengelolaan amburadul menurut saya, tata kelola pengelolaan perusahaan-perusahaan swasta asing dan dan swasta ya dalam hal pengelolaan eh, hasil alam kita, maka wajar kalau kita lihat itu apa yang terjadi. Para oligarki itu tidak sekedar butuh butuh duit yang sedikit tapi butuh duit yang banyak, dan ketika mereka berharap mengeluarkan duit yang banyak maka harus balik modal yang cepat juga. Ibarat kata tuh, kalau kenapa kita harus kalau kita punya mengeluarkan uang yang besar, kenapa uh, maka kita berharap hasil yang cukup besar juga gitu. Untungnya begitu kan. Nah, yang mereka lakukan untuk bisa memuluskan semua itu dari hulu ke hilir, karena mereka nggak sekedar pengen untung di hulu, tapi di hilir juga. Maka perizinan dari hulu ke hilir itu harus sesuai dengan angan-angan mereka, sesuai dengan harapan mereka. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya melicinkan itu semua, bola gelindingnya itu supaya cepat dari hulu ke hilir, maka butuh oli yang biasa kita sebut dengan harta, yaitu berupa dengan uang. Nah, maka wajar oligark itu eh, untuk untuk apa mendapatkan banyak harta, banyak hasil, mereka butuh juga memuluskan banyak hal dengan cara sogok sana sogok sini dan dan uang yang mereka berkuasa gitu. Iya, Bung Rizky, sebenarnya apa sih bukti-bukti bahwa banyak undang-undang kebijakan yang terkait dengan SDA ini itu lebih memihak kepada oligarki, Bu? Ya sangat sangat terbukti sih menurut saya apa yang dilakukan oleh terkait dengan apa buktinya ya, banyak sih sebenarnya. Yang pasti gini ya, eh, ada satu kaitan yang lagi naik daun ini terkait dengan pajak misalnya gitu ya. Eh, Rakyat kecil itu kan diperas dalam terkait pajaknya, sementara orang-orang besar ketika dia ngemplang pajak ada pengampunan pajak, yang itu angkanya nggak sedikit pengampunan pajak ini, dan relatif sangat dipermudah, sementara rakyat kecil ini kan sangat dikejar nih pajak-pajak yang pretel-pretelannya itu yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Dan apa bukti kong kali kong itu terjadi untuk eh, perusahaan-perusahaan itu adalah ketika mereka menang-menang tender. Perusahaan itu ketika ada proyek-proyek tertentu, mereka akan bersepakat dengan para pejabat di dalamnya untuk bisa meloloskan mereka dalam hal kemenangan-kemenangan tender. Yang paling terbaru misalnya terkait dengan kisruh di misalnya terkait tender yang juga melibatkan mantan gubernur Jawa Barat gitu ya, diduga terlibat juga gitu dengan penarikan misalnya ada motor terkait dengan Bank BJB misalnya gitu, atau dengan kasus haji misalnya ya, yang bayangin ini kan lagi hangat nih, kuota 10.000 itu bukan sedikit Mas Nanang ya, itu cukup besar 10.000 itu untuk bisa menurunkan waktu tunggu haji yang cukup besar. Tapi ketika ada pemain pengelolaan haji yang dia punya cukup dana besar, maka itu terjadi antara kali Kementerian Agama dengan travel-travel yang nakal begini gitu. Hmm. Artinya ya keuntungan itu balik lagi kepada pejabat dan juga para oligark tadi. Itu Mas Anam. Ya, terakhir, Bung, apakah penerapan syariah secara total, secara kafah menjadi solusi yang realistis untuk melawan cengkraman kuku para oligarki ini? Dan kira-kira apa tantangan utamanya, Bung? Ya, bukan realitas lagi. Ini sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Eh, dan ini satu-satunya cara menurut saya, jalan terakhir dan jalan satu-satunya. Berarti tidak ada jalan yang lain. Kita mau mau jalan yang apa itu ya gitu. Harus dilakukan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah ketika oligark dan para pejabat korup ini masih kong kali kong, sementara rakyat diam, maka ini akan susah untuk diwujudkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana rakyat ini sadar di tengah-tengah kondisi hari ini, kezaliman yang ada hari ini itu harus menjadi perlawanan ya, baik itu opini maupun
tindakan-tindakan nyata yang dilakukan masyarakat untuk bisa memutus mata rantai kepercayaan umat kepada penguasa-penguasa dan pejabat-pejabat korup tadi agar kekayaan ini, kesejahteraan ini, dan keadilan ini timbul, keadilan ekonomi ini timbul bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh rakyat di bawah pejabat. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bung atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah semangat bagi kita semua untuk bersama-sama melawan kuasa para oligarki demi Indonesia yang lebih baik. Amin, amin. Sekian, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dengan kesempatan dan semoga Bung Rizky Awal sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, kabar pertanyaan dari rahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.